Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbil firli waliwalidayya walil mu'minina amin. ya rabbal alamin. 5 rows in the class. One. Follow the direction quickly. Raise your hand for permission. Raise your hand for permission. To leave your seat. Make smart choice. Teacher happy. How are you today? Alhamdulillah. Luar biasa. SD Nurul Faiza semangat. Yes. Today, we will speaking English in the morning. Kita akan belajar dengan bahasa Inggris setiap hari dalam bulan ini, karena bulan ini anak-anak ada program di SD Nurul Faiza itu namanya bulan bahasa. Suara Ustazah terdengar jelas? Nah, bahasanya adalah bahasa Inggris. Nah, kata-katanya nanti Ustazah contohkan dulu ya. Sebelum kita pelajaran, Ustazah akan contohkan dulu bulan bahasa akan kita gunakan dalam bulan ini. Dan ini juga berlaku di semua pembelajaran, tidak hanya di tematik aja ya. Nanti di pelajaran bahasa Jawa ada bahasa Inggrisnya, juga ada bahasa Jawanya. Jadi nanti kita belajar little by little, sedikit demi sedikit belajar bahasa Inggris ya, meskipun kita bukan dari kelas ICP, tapi kita bisa belajar bahasa Inggris melalui apa? Bulan bahasa. Nah, ini ya waktunya bulan bahasa. Oke. Coba sekarang ikuti Ustazah ya. Ini ada beberapa kata-kata yang harus anak-anak ucapkan dalam bahasa Inggris ketika mau mengucapkan. Yang pertama, saya izin ke kamar mandi. Jika anak-anak melakukan pembelajaran terus izin ke kamar mandi, maka izinnya Ustazah, may I go to toilet please? Coba. Please. 3. Ustazah, may I go to a toilet please? Caranya nanti gitu. Jangan Ustazah, saya izin ke kamar mandi. Nah, itu nanti sama Ustazah suruh baca Inggris dulu. Harus bahasa Inggris. Coba bunyikan satu lagi. Ustazah, may I go to please? Jangan mainan idahnya ya. Oke. Lalu ada lagi. Ustazah, may I drink water please? Apa artinya? Ustazah, izin minum. Nah, Ustazah, may I drink water please? Jika anak-anak izin minum, maka harus izin dengan ke Ustazah. Jangan tiba-tiba langsung minum terus mematikan kamera. Itu enggak boleh, harus izin dulu. Oke, anak-anak. Turn on your kamera. Turn on your camera. Berarti Ustazah bilang nyalakan kameranya. Yang dimatikan dinyalakan kameranya. Turn on your camera. Oke, Us, gitu. Terus lagi untuk anak-anak ya. Ustazah, may I ask a question? Apa artinya? Ustazah, saya ingin bertanya. Nah, nanti pakai itu. Terus jika anak-anak izin mematikan kamera, gimana kata-katanya? Excuse me,
I want to turn off my camera. Ustazah, saya izin mematikan kamera ya. Nah, gitu. Jangan tiba-tiba langsung dimatikan. Harus izin dulu ke Ustazah ya. Gimana tadi kata-katanya? Ustazah, excuse me, I want to turn off my camera. Nah, jadi artinya adalah saya izin mematikan kamera. Terus, bilang terima kasih gimana? Thank you. Nah, oke. Jadi keluar dari Zoom. Thank you Ustazah. Assalamualaikum gitu ya. Karena menggunakan bulan bahasa Inggris. Kemudian, jika ada teman-temannya yang coret-coret di Zoom, maka anak-anak boleh mengingatkan dengan apa? Don't write anything on screen. Jadi kata-katanya itu, don't write, jangan coret-coret anything, apapun on the screen, di screen Zoom, ya. Apa tadi kata-katanya? Don't write anything on the screen. Nah, nanti siapapun yang mendengar kata-kata itu langsung dihapus, ya. Don't write, berarti jangan menulis apapun, anything, apapun on the screen. Lanjut. Nah, jika suara Ustazah tidak jelas, maka anak-anak boleh mengingatkan Ustazah. Ustazah atau Miss, your voice is not clear, tidak terdengar. Ya, Ustazah, your voice is not clear, tidak terdengar. Gitu ya. Paham? Nah, jadi itu anak-anak ingin melakukan apapun atau berbicara dengan Ustazah, maka menggunakan bahasa Inggris. Ya, paham? Understand? Understand? Yes. Nah, artinya paham. Paham? Yes. Oke. If you turn off your camera, you have izin dulu ke Ustazah. Ya, jadi kalau anak-anak mematikan kamera, izin dulu ke Ustazah. Jangan tiba-tiba langsung dimatikan. Oke? Oke. Now, sekarang we will masuk ke pelajaran. Oke. Sebelumnya Ustazah mau absen dulu. Ustazah, we will absent to your diran. Oke, Ustazah sambil campur-campur nggak apa-apa ya. Kita masih belajar sama-sama ya. Anak-anak juga nggak apa-apa belajar sambil belajar kita jalan ya, campur-campur bahasanya. Mas Maulana Ahmad. Hadir. Alifa Yuanifa. Alifa Yuanifa. Alifa Yuanifa. Alifa Yuanifa. Azhara Dharma Lestari. Oh, Anissa Zahra. Anissa Zahra dulu. Anissa Zahra tuh. Hadira Ustazah. Azhara Dharma Lestari. Turn on your camera please. Azhara, nyalakan kameranya. Turn on your camera please. Azhara. Azhara Dharma Lestari. Farida Faqihatul Ilmi. Farida Faqihatul Ilmi. Farid Rizki Mubarak. Faiza Aslia Khairun Nisa. Hadira Ustazah. Firda Nabila. Hadira Ustazah. Kamila Ainamira Amalina. Oh, present ya, belum hadir ya. Hansa Zakia Azhara. Hadira Muhammad Al-Fatih.
Hadir Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Prayata Altaf Al-Jailani. Riko Yordiansyah. Zilta Hajiba Umu Is'af. Dalfa Anindya Ramadhani. Hadir Ustazah. Oke, thank you. Oke, Ustazah, we will share on the screen. Anak-anak, hari ini kita akan review materi tematik ke-1 ya, karena besok anak-anak ulangan ya, besok anak-anak ulangan. Hari ini kita review materi tematik ke-1, jadi besok tidak ada Zoom ya, besok tidak ada Zoom karena besok ulangan harian. Jangan lupa belajar ya supaya nilainya bagus-bagus. Ingat, ketika mengerjakan ulangan tidak boleh melihat buku. Harus dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, makanya harus belajar dulu. Sekarang kita review bersama apa yang sudah kita pelajari dalam satu tematik kemarin. Oke. Oh iya, kemarin yang belum mengirimkan foto ODWP-nya bersama ayah bunda di rumah siapa ya? Hari ini terakhir ya. Mbak Alifah sudah, Mbak Riko sudah, Mbak Asia juga sudah, Mbak Firza sudah, Mas Almas sudah, Mas Al-Fatih. Mbak Rara juga sudah, Mas Farid sudah ya, Mas Farid buat jahe ya. Mbak Zalfa sudah, Mas Bani sudah. Yang belum ini siapa berarti? Mbak Anissa sudah belum? Sudah ya Mbak Anissa ya. Mbak Anissa please turn on kamera, turn on your camera. Oke, jangan dimati-matikan ya. Please turn on your camera. Mbak Firza juga ya. Oke, biar Ustazah bisa melihat ya. Malah Ustazah ditinggal tidur. Apa? Diulang lagi? Apa? Ya? May I drink water please? Harus lengkap. Ustazah, may I drink water please? Oke, good job Mas Bani. Silahkan. Ditulis, Dik. Anak-anak, kita hari ini review materi ya. Yang pertama adalah mapel PPKN. Kita kemarin sudah belajar tentang pentingnya kerjasama, gotong royong, sikap menghargai. Nah, itu adalah mapel PPKN, ya kan? Kemarin kita sudah belajar tentang yang cerita Edo dan Marta, masih ingat? Siapa yang beragama Islam? Yang beragama Islam siapa? Edo dan Marta. Yang beragama Islam? Yang beragama Islam? Udin, Siti. Udin dan Siti. Apa yang mereka lakukan? Ingat gak? Menghias kelas masing-masing. Ya, menghias kelasnya itu berada di hari apa? Hari Minggu. Karena hari Minggu itu waktunya ibadah untuk umat Kristen, maka Kristen apa Katolik ya kemarin? Katolik. Katolik ya. Nah, makanya Udin dan teman-temannya langsung menggantikan dulu. Ya, kerjasamanya sangat luar biasa ya. Jadi Udin dan teman-temannya langsung sigap ke sekolah untuk menghias kelas. Dan Edo dan Marta nanti menyusul. Nah, itu salah satu bentuk kerja sama. Terus gotong royong juga. Nah, makanya ini adalah salah satu ciri khas orang Indonesia yang ada di burung Garuda. Nah, semboyannya apa?
walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa itu namanya? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Jadi itu adalah semboyannya orang Indonesia. Anak-anak harus ingat ya. Orang Indonesia tuh punya semboyan Bineka Tunggal Ika yang di burung Garuda yang dicakram sama kakinya Garuda. Nah, itu menandakan bahwa negara Indonesia ini meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan gitu ya. Meskipun berbeda agama, tapi kita juga saling menghormati, saling menghargai. Enggak boleh saling bertengkar. Anak-anak masih ingat nggak dalil tema 1 apa? Ayo, apa dalil tema 1? Tidak boleh bertengkar. Ya. Forget miss. Dalil tema 1 apa? Ayo. Tidak boleh bertengkar. Minasyaitonirrajim. Dari surat Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Hujurat ayat 11. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yuk, coba Ustazah lihatkan ya di screen-nya Ustazah. Itu sesuai dengan dalil tema kita. Ya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Namanya Bineka Tunggal Ika. Nah, itu ya. Terus misalnya kalau di rumah anak-anak ada yang bertengkar, apa yang harus dilakukan? Memisahkan. Harus menjadi pemisah atau pembeda. Nah, jadi jangan sampai dibiarkan untuk ikut bertengkar. Ya. Karena itu tidak baik, tidak sesuai dengan ciri khas dari orang Indonesia. Ya. Coba kita baca bersama-sama dalil tentang tema 1. Nah, indahnya kebersamaan. Coba dibaca, dihafalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di layar. Innamal mu'minuna ikhwatun ayat ini tuh cocok banget, sesuai banget sama pembelajaran yang kita pelajari hari ini di tematik 1. Nah, di surat apa ini? Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat 10. Juz berapa Al-Hujurat itu? Juz 27. Nanti silakan dilihat ya, ayat 10. Nah, ini ayatnya cocok banget dengan tema kita tematik 1 yang judulnya adalah indahnya kebersamaan. Jadi jangan sampai ada pertengkaran, harus saling menghargai, harus saling bekerja sama, gotong royong. Makanya gotong royong kemarin juga kita sudah lakukan untuk membantu para warga yang terkena pandemi COVID, yang positif COVID, sehingga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beli apapun, makanya harus dikirim. Nah, kemarin juga ada yang mengirim beras, ada yang mengirim gula, ada yang mengirim apalagi kemarin masker, ada yang ngirim madu, vitamin. Nah, itu semuanya sangat bermanfaat untuk warga atau saudara kita yang tertimpa musibah. Makanya di sini ayat dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Saudara dari mana sih Ustazah? Saudara dari Nabi Adam. Tahu nggak? Nabi Adam itu adalah kakek moyang kita. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Setelah itu lahirlah anak-anak Nabi. Kemudian cucu Nabi, cicit Nabi. Sampai sekarang umatnya Nabi banyak ya.
kita ini juga termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Sebab terakhir. itu maka damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Jadi kalau ada yang bertengkar itu segera dipertemukan terus. Ayo saling maaf-maafan ya. Nah, jangan sampai dibiarkan sampai 3 hari. Nah, kata bunyanya Ustazah, bunyai aku, kalau sudah bertengkar sampai 3 hari berturut-turut tidak sapa-sapaan, maka itu berdosa. Kedua-duanya berdosa. Tapi kalau salah satu di antaranya dia langsung minta maaf, maka itu pahalanya sangat luar biasa. Jadi ketika anak-anak bertengkar, terus anak-anak memberanikan diri untuk minta maaf duluan, itu pahalanya sangat besar sekali. Nah, ya. Kalau jangan sampai kita menunggu orang itu minta maaf dulu. Kalau bisa kita yang minta maaf, ya. Kita yang minta maaf terlebih dahulu. Oke, kelas. Kita pengen nggak disayang sama Allah? Pengen nggak anak-anak disayang sama Allah? Pengen. Kita juga pengen. Makanya ini dilaksanakan. Nah, perbaikilah supaya kamu mendapat rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Kalau kita mendamaikan di antara saudara kita yang bertengkar, nah kita akan mendapat sayangnya Allah. Dengan apa? Nanti dikasih rezeki, terus orang tuanya juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam sholat, beribadah, ngaji. Nah, seperti itu. Itu namanya Allah sayang ke kita. Jangan sampai kita nggak disayang sama Allah ya. Naudzubillah min dzalik. Kita harus menjaga diri ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam agama kita. Nah, kalau dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak untuk membangun terciptanya keberagaman dan kesatuan? Nah, kerja bakti. Terus kalau di sekolah juga bisa membantu membersihkan kelas. Nah, good job. Nah, seperti itu. Oke, paham tentang ini PPKN ya. Jadi intinya PPKN ini kita belajar tentang kesatuan persatuan. Ya, di mana negara kita itu memang terdiri dari berbagai budaya, ya. Berbagai budaya yang itu tetap dalam satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika, dalam semboyan burung Garuda. Pancasila itu apa sih? Pancasila itu apa, untuk fungsinya apa Pancasila? Sebagai motivasi, sebagai ideologi negara kita, sebagai pokok pikiran. Jadi kalau kita ingat Pancasila, kita tidak mudah bertengkar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yuk kita bunyikan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh kewarganegaraan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu jangan sampai dilupakan ya anak-anak ya, karena itu adalah dasar negara kita atau ideologi negara kita. Oke, sekarang kita masuk dalam materi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kemarin kita sudah belajar tentang apa aja? Ada yang masih ingat? Tentang apa yuk? Tentang apa kemarin bahasa Indonesia? Tentang tentang apa? Jangan sampai lupa. Kemarin di tematik 1 bahasa Indonesianya itu menjelaskan tentang gagasan pokok isinya ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat lagunya? Ayo kita nyanyikan.
Di dalam sebuah paragraf ada gagasan Dan setiap paragraf bagaimana menemukannya, baca dan letaknya bisa ada di awal, dalam sebuah paragraf ada gagasan pokok. Bukan dalam kalimat utama, bagaimana menemukannya, letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Oke, jadi itu dihafalkan ya supaya anak-anak juga ingat bahwa gagasan pokok itu terletak di dalam sebuah paragraf. Nah, bisa di awal dan bisa di akhir atau di awal akhir. Kalau gagasan pendukung, gagasan pendukung itu adalah tambahan informasi dari gagasan pokok. Siapa yang bisa memberikan contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung? Misalnya cerita, pada suatu hari Mas Bani berangkat bertamasya ke kebun binatang Surabaya yang bertempat di daerah mana? Jalan Surabaya. Di dalamnya terdapat hewan-hewan yang sangat banyak. Ada kucing, ada rusa, ada ular, ada gajah, ada bebek, ada apa lagi? Ada angsa dan macam-macam. Mas Bani karena bertemu dengan hewan-hewan. Oke, gagasan pokoknya apa? Tadi bertamasya ke kebun binatang. Bojo Mas Bani pergi ke tamasya ke kebun binatang Surabaya di Jalan Ahmad Yani. Gagasan pendukungnya apa? Tambahan informasinya? Dalam banyak hewan. Banyak hewan. Dalam kebun binatang ada hewan-hewan. Ada banyak hewan. Ada gajah, kuda dan lain sebagainya. Jadi itu namanya adalah gagasan pokok. Nah, tadi Ustazah sudah mencontohkan satu paragraf saja. Nah, itu nanti anak-anak keluar ini nanti di ulangan ya. Jadi belajar untuk mencari atau menemukan gagasan-gagasan pokok atau gagasan pendukung. Nanti keluar ini di ulangan ya. Belajar. Oke, sudah itu mengenai gagasan pokok. Ada pertanyaan? No, oke, thank you. Oke, lanjut. Tentang SPDB. Oke. Gerak tari dasar. Gerak dasar tari berasal dari gerak dasar kepala, mata, badan, tangan, dan kaki 5. Gerakan ini merupakan gerak dasar dalam tari. Nah, jadi kalau anak-anak melakukan tari, nah itu anggota badan yang digunakan itu mulai dari kepala,
mata, badan, tangan, dan kaki. Nah, lima gerakan dasar ini adalah disebut gerakan dasar dalam tari. Jadi kalau tidak ada dalam sini maka bukan termasuk gerak dasar tari ya. Ingat ya, kepala, mata, badan, dan tangan dan juga kaki itu adalah anggota badan yang digunakan dalam gerak dasar tari. Nah, kemarin kita juga sudah belajar dan praktek tari daerah dari mana? Provinsi Namro Aceh Darussalam. Namanya apa? Namanya adalah bunga cempaka. Artinya adalah bunga cempaka. Jadi orang-orang Aceh itu menamai bunga cempaka itu namanya bunga cempaka. Mereka buat tarian dengan tujuan untuk menghormati para kerajaan yang ada di sana. Bunga jumpa. Nah, ini salah satu pakaiannya yang digunakan dalam tarian harus ada kayak mahkota kayak gini. Nah, tapi angklungnya ini bukan angklung. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Sekarang materi IPA. Jadi anak-anak di tematik itu ada 5 pelajaran yang anak-anak pelajari. Yang pertama PPKN, Bahasa Indonesia, SPDB, IPA, dan IPS. Bahasa Indonesia. Apa? Apa, Mas? Oke, untuk materi IPA kemarin kita juga sudah praktek yang pakai masih ingat? Gelas dan apa? Dan benang, ingat nggak? Nah, gelas dan benang. Ketika benang ini ditarik dengan kencang, maka suaranya akan terdengar jelas apa tidak? Terdengar jelas. Nah, jelas ya. Kalau benangnya dilambaikan, itu terdengar jelas apa tidak suaranya? Jelas. Masa? Ayo. Kalau dia tidak kenceng, jadi melambai ke bawah. Tidak jelas. Melambai. Tidak Jelas ya suaranya? Jelas. Masa? Benar, jelas. Tidak jelas. Ayo. Benar, jelas. Kalau misalnya jaraknya jangan dekat-dekat. Kalau jaraknya dekat pasti dengar. Kalau jaraknya antara rumah Bani sama rumah Ustazah, terus talinya itu lambai, maka suaranya tidak akan terjelas. Itu konsepnya gitu. Semakin kenceng ininya perambatannya suara, maka akan semakin terdengar jelas. Tapi kalau tidak kencang perambatannya, maka akan terputus. Nah, itu konsepnya tentang bunyi. Nah, terus kemarin juga anak-anak sudah praktek bunyi yang ada di dalam ruangan dan di luar ruangan. Apa yang didengar? Gaung apa gema? Nah, kalau dia di dalam ruangan yang tidak ada apa-apanya, maka akan terdengar gema. Kalau dia di dalam ruangan yang ada apa-apanya, maka tidak akan menggema, pasti tidak ada suara, pasti hanya menggaung saja biasa. Ya, jadi seperti itu. Oke, lanjut tentang IPS. Nah, di IPS kemarin kita sudah belajar dan jalan-jalan keliling kemana-mana ya. Masih ingat nggak ilmu pengetahuan sosial kita kemarin tentang keberagaman, baik itu tradisi, makanan, dan alat musik. Kemarin makanan kita sudah jalan-jalan ke Madura, ke Surabaya, ke Lamongan, terus kemana lagi? Ke Malang, terus kemana lagi? Kenapa sih kok kita jalan-jalan kemarin mencari makanan-makanan yang enak? Karena kita membuktikan bahwa negara Indonesia ini memiliki keberagaman yang bermacam-macam. Dari makanannya aja sudah berbeda-beda. Surabaya
makanannya apa yang paling lezat? Pizza. Apa? Surabaya yang paling lezat makanannya apa? Rujak Semanggi, cingur. semanggi. Enak nggak semanggi? Semanggi itu enak tak? Lontong balap enak us. Mas Al-Fatih seneng tuh. Iya. Nah, Rujak cingur. bakso aci. Emang bakso aci dari Surabaya? Siapa yang pernah makan bakso aci? Rujak cingur. Ustazah. Oh iya, rujak cingur. Rujak cingur itu dari Madura. Nah, itulah keberagaman yang kita rasakan. Jadi Allah menciptakan bermacam-macam keahlian untuk manusia. Yang ada yang bisa bikin rujak lontong, ada yang bisa bikin rujak cingur. Nah, itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Kalau tidak ada Allah yang menciptakan seperti itu, tidak akan mungkin ada seperti itu ya. Anak-anak harus bersyukur. Nah, hidup di dunia yang serba ada ya. Di mana-mana ada makanan, macam-macam ya. Maka harus bersyukur. Ketika kita berada di bawah, kita juga bersyukur. Ketika berada di derajat yang tinggi, kita juga harus bersyukur. Karena Allah yang Maha Tahu. Nanti kalau tiba-tiba kita sombong ya. Alhamdulillah ya, jangan sampai anak-anak itu sombong, jadi orang yang sombong. Sombong itu akan membuat anak-anak jadi rugi. Kenapa? Kalau kita sombong, bisa aja nanti Allah menjadikan anak-anak tidak seperti itu lagi. Nah, jadinya rugi karena perbuatan anak-anak sendiri jadi sombong dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita juga sudah mengetahui beberapa alat musik yang ada di daerah Indonesia. Ada kecapi, terus apa lagi tadi? Kemarin ada tifa, ada kendang, ada angklung. Nah, itu semuanya berada di negara Indonesia. Nah, kalau sekarang alat-alat seperti itu sudah jarang ada ya anak-anak ya. Sudah diganti dengan alat-alat modern. Seperti piano, drum, gitar. Ya, itu namanya alat-alat modern. Bass. Bass. Itu alat-alat modern yang sekarang sudah menjadi sangat banyak. Sehingga alat-alat tradisional itu menjadi langka sekarang karena sudah digantikan posisinya dengan alat-alat modern. Jadi anak-anak harus juga tetap ingat, meskipun sekarang sudah jarang ada kendang, jarang ada angklung, jarang ada apalagi tifa. Nah, kalau di Surabaya masih ada di Sanggar Seni di Surabaya di Jalan Pemuda itu masih ada namanya Sanggar Seni Angklung. Nah, di situ kalau anak-anak mau mengetahui gimana sih cara memainkan angklung, nah, cara memainkan angklung kan digoyang-goyang supaya terdengar suaranya. Itu ada di Sanggar Seni yang ada di Jalan Pemuda yang ada di sana. Nah itu, jadi orang Surabaya masih mengabadikan dengan menyimpan di Museum Sanggar Seni. Oke, jadi seperti itu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga besok anak-anak ulangannya dapat nilai Waktunya hampir habis. Jangan nyontek. Ustazah akan bangga sekali kalau anak-anak itu mengerjakan dengan tangannya anak-anak. Jadi dengan Jujur. sendiri. Oke, jadi ulangan ya, benar-benar harus dikerjakan Jujur. serius ya. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Nah, setelah ulangan, besok kita lanjutkan di buku tematik 2. Ya, buku tema 2. Punya ya, semuanya ya. Buku tematik 2. Oke. Sudah ada tugas. Tidak ada tugas. Tugasnya belajar. Tugasnya belajar. Ya, untuk persiapan besok ulangan tematik 1. Nah, besok Ustazah itu akan menilai. Kalau anak-anak nilainya jelek, nanti jelek juga di rapotnya. Ya, jangan sampai nilainya jelek ya. Oke, Mbak Firza, Mbak Anissa, please turn on your camera. Bagus. Apa?
5 sampai berapa nilai yang bagus? Nilai yang bagus itu adalah 100. Yang paling bagus 100. Kalau anak-anak nilainya di bawah 75, itu nanti dapatnya C. Mau dapat A, B, apa C? Kalau 100 itu A. Kalau 80 itu B. Kalau 75 C. Nah, makanya besok Ustazah itu soalnya itu hanya sedikit. Tapi kalau anak-anak mengerjakannya tidak benar, maka nilainya sangat berkurang banyak. Nah, makanya harus teliti ya. Harus teliti dalam mengerjakan, jangan sampai salah ya. Benar-benar harus paham ya. Jangan asal mengisi. Oke, dan jangan sampai besok tidak ada yang ikut ulangan ya. Karena kalau tidak ikut ulangan, nilai rapotnya kosong, 0. Ya. Besok ikut ulangan semuanya ya. Ulangannya by link. Jadi besok tidak ada Zoom ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan. Silahkan. Dan Sudah siap? sudah siap. Sikap berdoa. Tangan Kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz. Thank you, Ustaz. Thank you, Ustaz. Oke. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.